Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, tidak berlama-lama, mari kita gaskan bosku. Nangis bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini buat Mindra, Buat Mindra ya, dari admin Gerindra. admin Gerindra, karena gua ngelihat ada postingan himbauan kepada rakyat apabila Anda memiliki kecurigaan terhadap kepala desa, bupati, gubernur atau pejabat lainnya di wilayah Anda, harap segera melaporkan hal tersebut kepada admin Gerindra, Mindra, melalui akun resmi Partai Gerindra. Buat postingan di sosial media dan tag akun resmi Partai Gerindra di TikTok atau Instagram dengan nama pengguna Partai Gerindra ditandai dengan centang biru. Oke, ini yang pelapor Said Didu kemarin, Mas Kota namanya ya. Ya, itu tahun 2012 sama 2023 udah pernah dilaporkan. Kok nggak ada tindakan? Giliran M. Said Didu, dia yang lapor, cepet amat dipanggil. Hello Mindra, tolong ditindak nih. Ini bukan yang curiga, dugaannya bukan lagi masalah daerahnya aja. Se-Indonesia udah paham karena dia ngelaporin Said Didu. Tolong ditindak Mindra. Setelah video saya beredar, Kali ini perlu ini admin Gerindra ini dia apa ini? Jangan berat sebelah ya. Mohon ditindak itu, ditindak. rupanya banyak orang-orang yang kepanasan. Kepanasan ya bro. Saya bilang di sini, jangan intervensi saya. Saya lebih semangat lagi apabila Anda sekalian mengintervensi saya. Haram bagi saya mundur untuk melawan antek-antek oligarki. Tetap saya tidak mendukung adanya PIK Pantai Indah Kapuk masuk ke Kabupaten Serang, khususnya desa kami, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya tetap tidak mendukung dan tidak setuju. Sekali lagi, saya harap mundur untuk melawan antek-antek oligarki. Titik. Wilayah yang paling terancam adalah wilayah kami, di mana selain nanti wilayah daratnya digusur, juga wilayah lautnya juga nanti akan dikeruk. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin penambangan pasir laut yang sudah keluar. Karena apa? Karena nanti untuk reklamasi PIK 2 itu akan diambil dari wilayah kami, sehingga derita masyarakat Kabupaten Serang, khususnya pesisir utara Banten, itu akan semakin menganga deritanya. Kita sudah melawan PIK 1 dari tahun 2003, 2004, 2010, 2011 sampai terakhir tahun 2016. Dengan adanya PIK 1 saja dulu dan pembuatan pulau-pulau palsu, rakyat pesisir utara Kabupaten Serang telah menderita sedemikian rupa, di mana banyak lahan tambak yang hilang ratusan hektar. Para nelayan tidak bisa melaut karena areal tangkap nelayan tradisional itu telah dirusak oleh adanya penambangan pasir laut. Lah sekarang ini, saudara-saudara sekalian, ancamannya semakin besar. Kalau dulu PIK 1 cuma Haguan, Agung Sedayu Group, dan Tommy Winata, nah sekarang ditambah lagi dengan Salim Group, Antoni Salim. Dua raksasa ini yang akan mengancam kehidupan masyarakat Kabupaten Serang, khususnya dan umumnya adalah Banten Utara. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita harus bersatu dari Ngeri juga permainan 9 naga ini ya bosku ya. Strateginya membeli lahan gitu, menjual-jual lahan gitu. Memang dipikir-pikir cerdas juga mereka. Kenapa aku bilang cerdas?
Ya kalau sudah dibeli lahan nanti disertifikati nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Punya mereka itu bosku. Nah, nanti dibilang dia nanti aku cinta NKRI, cinta NKRI. Ternyata di negara di dalam negara. Ini permainan-permainan mereka ini. Apa sebodoh itu kita bosku bernegara Indonesia ini ya. Di pikiran mereka itu. Ini perlu kita berpikir cerdas juga ini menyikapinya ini. Terutama orang-orang yang cerdas lah yang di atas sana ya. Mulai Kapuk Muara sampai ke Tanjung Pontang kita harus bersatu melawan dan menolak adanya Pantai Indah Kapuk baik 1, 2, 3 apalagi dijadikan PSN. Ini kan tidak masuk akal. Proyek swasta dijadikan PSN kan seperti itu. Program swasta, proyek swasta dijadikan PSN. Aduh. Dan saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menghentikan proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini. Jangan sampai PIK dijadikan proyek strategis nasional, karena ini akan menjadi privilege tersendiri terhadap pengembang. Derita yang dialami oleh nelayan, khususnya yang sekarang sudah dilakukan pengurugan, contohnya nelayan Keronjo, nelayan Monjol, di mana laut dipagari, saudara-saudara sekalian. Laut dipagar sehingga untuk melaut itu memerlukan biaya lebih. Yang dulu hanya 10 liter cukup, nah sekarang 20 liter nggak cukup. Kalau misalnya tidak ada hasil dari laut pulang, maka akan merugi. Yang jelas kami sebagai penduduk masyarakat Banten Utara mungkin hanya akan menambahi apa yang dinyatakan Pak Heri. Yang jelas kami ini adalah masyarakat, gitu kan. Jadi jangan sekali-kali para pengembang PIK 1, PIK 2 ini menganggap kami adalah peta yang hanya sebatas di atas meja yang kemudian dicurat-carat sembarangan. Kami juga punya undang-undang otonomi daerah. Makanya kalian jangan diam aja bang, bergerak kalian, jangan tolol. Kalau saya bilang jangan tolol ya, bergerak ya. Saya jangan dengarkannya gerem sekali nih. Waduh, kok bisa begini udah negara ini ya. Bergerak bang, bergerak. Kami juga punya tata ruang tersendiri. Di wilayah kami adalah wilayah tata ruang perikanan dan pertanian, gitu kan. Nah artinya kalau mereka ini memaksa dengan dalih ini adalah proyek PSN, proyek strategis nasional, kemudian strategis untuk siapa? Faktanya kami sebagai masyarakat tidak. Program strategi untuk siapa? Betul juga kata abang ini. Tidak ada istilah strategis, hidupnya nggak strategis. Justru hidup kami adalah merasa terganggu. Ketika kami asik mancing, ketika kami asik cari udang, ketika kami asik mencari sumber kehidupan untuk menafkahi anak istri saya, kemudian tiba-tiba kami diganggu tata ruang yang menjadi acak-acakan, dirusak. Belum lagi misalnya pertambakan kemudian diganti dengan gedung-gedung tinggi yang kemudian kami juga sebagai masyarakat nelayan yang kehidupannya tidak pernah bisa dipisahkan dengan laut, karena laut dengan kami adalah satu satuan yang nggak bisa dipisah. Kemudian tiba-tiba ada bangunan di wilayah kami, lah kami mau diapakan? Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bagaimana tanggapan PIK Ketua yang mau masuk wilayah Serang? Oh, PIK Pantai Indah Kapuk. Ya, sip. Oh, PIK 2 ya, yang Ya. lagi rame-rame ya. Iya. Tanggapan saya selaku Ketua BPD Desa Tanara, Ketua BPD ya bosku ya. Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tidak mendukung dan juga tidak setuju apabila PIK 2 masuk ke Kabupaten Serang. Alasannya Ketua? Alasannya banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Contohnya? Nelayan dirugikan. Biasanya mau ke laut itu biayanya 5 liter solar, sekarang 10 liter solar. Terus Ya. ikan itu banyak ke tengah, jarang yang mau ke pinggir itu. Itu alasan tuh. Iya. Kedua,
Dari proses itu kebanyakan memperkaya kelompoknya sendiri, bukan masyarakat yang sejahtera, tapi kelompoknya. Ya. yang Contohnya ketua. Contohnya, Kelompok-kelompok yang mana nih maksudnya nih ketua nih? ya kayak sekarang itu ya termasuk RCTI. Iya, RCTI itu rombongan calo tanah Indonesia tuh. Oh, RCTI itu ya. Itu RCTI. Rupanya RCTI rombongan calo tanah Indonesia. Itu rupanya RCTI. Kepanjangannya bosku. Itu yang menginginkan berjalannya PIK 2. Itu RCTI itu rombongan calo tanah Indonesia. Ya, ya. Terus untuk nyikapi ketidaksetujuan ketua ini gimana nih ketua? Nah, saya mohon kepada yang mulia, yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, mohon kiranya ditinjau ulang keputusan Presiden yang terdahulu PIK 2 masuk PSN. Yang dimaksud PSN proyek strategi nasional. Itu dihapus. Nggak ada manfaatnya. Banyak mendaratnya berarti Pak ya? Banyak mendaratnya. Oke, terima kasih Pak. Menolak. Oke, siap. Sampaikan. Terima kasih. Ya apapun itu bosku, ini suara-suara rakyat ini, harapan kita Bapak Presiden terpilih, Bapak Presiden Prabowo Subianto mendengarkan ini ya bosku ya. Tapi kan kata dia kan, saya paling NKRI, saya cinta negara, saya paling sayang rakyat. Inilah dibuktikannya coba. PIK 2 ini. Bagaimana Pak Prabowo, Bapak Presiden kita yang terhormat, berani nggak? Ini semua keputusannya di dia ini bosku ya. Karena sebelumnya itu Mulyono yang ngambil keputusan ini. Ya, dia juga bisa. Sekarang Pak Prabowo yang bisa membatalkannya ini ya. Dievaluasi mungkin ya. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Jayalah pahlawan-pahlawan Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.